Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di forum Zoom meeting untuk melakukan diskusi. Diskusi kali ini kita membahas tentang tokoh panutan berakhlak yang videonya mana telah diupload oleh teman-teman pada hari sebelumnya ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa video yang berjumlah 5 dan itu mengungkapkan tentang tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia seperti Bapak Ridwan Kamil itu dari saya, kemudian ada Bapak Gus Dur, Bapak Muhammad Hatta, kemudian Bapak Ignatius Johan, kemudian Bapak Erick Thohir. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pemaparan mengenai video itu saya akan paparkan dari saya, yaitu saya mengangkat seorang tokoh yaitu bernama Bapak Ridwan Kamil. Kita telah mengenal Bapak Ridwan Kamil adalah sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Kemudian Bapak Ridwan Kamil ini memiliki beberapa prestasi yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai memiliki core value berakhlak, yaitu yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Tentunya aktivitas beliau itu sebagai gubernur sering terjun di masyarakat langsung. Nah, di sini beliau juga melakukan terobosan yaitu membentuk Jabar Quick Response. Hal ini ditujukan untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat yang bersifat kemanusiaan. Kemudian nilai yang kedua yaitu akuntabel. Di bawah kepemerintahan Bapak Ridwan Kamil sebagai gubernur, ini pemerintah Provinsi Jabar mendapatkan kategori wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPJ pada tahun 2021. Kemudian yang poin ketiga yaitu komponen kompeten, yaitu terpilihnya Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat menunjukkan adanya kompeten dari jabatan yang telah diemban sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil mendapatkan nilai E pada birokrasi Pemkot Bandung pada tahun 2018. Kemudian harmonis. Nah, Bapak Ridwan Kamil ini melalui Bank BJB ini bergagas kredit tanpa agunan melalui rumah ibadah, yaitu ada beberapa rumah ibadah yaitu masjid, kemudian ada gereja dan pura. Bapak Ridwan Kamil bisa mengalami seluruh warga Bandung tanpa ada rasa pembeda. Kemudian loyal. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, sejak dini Bapak Ridwan Kamil itu menggagas permainan tradisional yang terkenal dengan panca main, yaitu terdiri dari panca gasin, papancakan, bola 5, catur, dan tengku umar, dan balap jajar. Melalui permainan sederhana ini, dinilai dapat menanamkan Pancasila sejak dini. Kemudian adaptif, yaitu Bapak Ridwan Kamil ini kerap memperkenalkan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat, yaitu seperti face finder, yaitu membantu nelayan untuk mencari ikan. Kemudian kolaboratif, Bapak Ridwan Kamil juga melakukan kerjasama untuk mendorong kepemerintahannya, yaitu Bapak Ridwan Kamil menggandeng kedutaan Inggris dan British Council untuk mengadakan English for Ulama dengan tujuan bahwa ulama ini bisa dapat atau berbahasa Inggris kemudian memperkenalkan Islam ke dalam dunia internasional. Nah, demikian pemaparan saya mengenai panutan berakhlak dari sesosok Bapak Ridwan Kamil. Mungkin dari teman-teman ada yang tanggapan? Terima kasih Mas Taufik. Memang sangat menarik ya kalau kita membahas tentang Pak Ridwan Kamil. Kita ketahui bersama bahwa Pak Ridwan Kamil itu merupakan salah satu pejabat pemerintah yang dia itu sangat milenial, sangat gaul. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Dia juga sangat aktif ya di media sosial sehingga orientasi pelayanannya juga sangat mengena kepada generasi Z atau generasi di bawahnya ya, sehingga ketika ada aduan-aduan langsung mendapatkan tanggapan dan solusi. Dia juga merupakan pemimpin yang sangat inovasi dan kreatif, dibuktikan dengan selama pandemi dia mendapatkan penghargaan jadi pemimpin yang sangat kreatif di masa pandemi. Kemudian saya juga akan menyampaikan tokoh panutan saya yang menurut saya juga menerapkan nilai-nilai berakhlak, yakni Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, yang merupakan presiden keempat Indonesia, yang kita ketahui bersama bahwasannya dia itu mendapatkan julukan Bapak Pluralisme Indonesia, yakni memang visinya itu tentang demokrasi dan keragaman. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang mana beliau ini merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk kaum minoritas di era kepemimpinannya.
Gus Dur membuka ruang-ruang sosial bagi masyarakat yang dahulunya itu terpinggirkan. Misalnya dengan mengikut sertakan tahun baru Imlek dan dalam libur nasional dan perayaan Imlek itu boleh kembali dilakukan di Indonesia. Kemudian akuntabel ini kita ketahui bahwasanya Gus Dur memiliki latar belakang pesantren yang kuat, tetapi tidak membatasi dirinya hanya akuntabel ini Gus Dur ini mencoba mengambil langkah-langkah yang berani, salah satunya yakni dilakukan Gus Dur adalah memberantas korupsi, yakni dengan membawa Soeharto ke depan pengadilan umum yang transparan dan akuntabel. Kemudian kompeten di sini kita ketahui bahwasanya Gus Dur memiliki tumbuh dalam tradisi pemikiran Islam yang kuat dan pesantren yang kuat, tetapi tidak membatasi dirinya hanya menguasai ilmu tentang keislaman, tetapi jika dia termasuk akademis politik yang menulis mengenai persoalan keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kemudian harmonis, yang unik dari Gus Dur ini adalah bahwasanya dia tidak memiliki ATM, kemudian tidak memiliki dompet, bahkan tidak memiliki uang. Karena ketika dia memiliki uang, maka dia akan langsung bagikan ke orang-orang sekitarnya. Nilai ini menurut saya merupakan salah satu yang beliau teladani dari Rasulullah, yang mana hanya memikirkan kebutuhan pada hari itu saja. Kemudian loyalitas Gus Dur itu dengan pemikirannya bahwasanya tidak mengkotakkan antara Islam dan Pancasila, yang dianalogikan bahwasanya Islam itu adalah tebu, kemudian Pancasila itu adalah gula, yang mana si Pancasila ini merupakan turunan dari Islam. Yang selanjutnya adalah nilai adaptif. Gus Dur merupakan tokoh multidimensi, tetapi Gus Dur jarang dikaitkan. Padahal Gus Dur sendiri merupakan pejuang lingkungan, yang mana pada tahun 2010 Gus Dur mendapatkan penghargaan terkait dengan pejuang lingkungan oleh Walhi. Salah satu terobosannya itu yakni melakukan penolakan terhadap pembangunan listrik di Jepara pada tahun 1994, kemudian menjadi pelopor dan inspirator pembangunan berbasis maritim. Kemudian terobosan kebijakan yang lainnya adalah moratorium tebang hutan selama 10-20 tahun. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini dia termasuk tokoh yang sangat terbuka. Meskipun dia kental dan hidup di dunia pesantren, dia itu terbuka terhadap semua keilmuan yang dibuktikan dengan dia memiliki penguasaan 6 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Prancis. Kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sedikit menanggapi Mbak Nabela, terlihat ya bahwa toleransi ini sangat penting sekali ya bagi Bapak Gus Dur ini. Saya jadi teringat dengan salah satu kutipan yang pernah beliau katakan, yaitu semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin besar rasa toleransinya. Toleransi bukan hanya menciptakan keharmonisan, tapi juga merawat keharmonisan antar umat beragama. Itu yang beliau katakannya. Kita dari sini kita tahu bahwa Gus Dur tuh sangat tahu betul gitu bahwa keharmonisan bangsa itu memang harus dijaga, karena jika sudah retak tentunya akan sulit dan untuk dipulihkan kembali gitu. Pemikiran dan gagasan Gus Dur ini sangat relevan menurut saya dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, di mana isu intoleransi antar umat beragama itu cukup santer terdengar. Dilanjutkan dengan saya. Saya memilih Bapak Dr. Ernest Muhammad Hatta sebagai salah satu tokoh panutan yang menerapkan sikap berakhlak dalam kehidupannya, di mana kita ketahui bahwa selain sebagai wakil presiden RI yang pertama, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua PPKI, kemudian pernah menjadi Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan. Dari situ saja sudah dapat dilihat bagaimana kiprah beliau selama hidupnya. Dan dalam hidupnya yang menerapkan core value berakhlak dilihat dari sudut nilai berorientasi pelayanan, di mana Bung Hatta itu merupakan salah satu tokoh yang aktif sebagai pengajar, baik itu di berbagai universitas dalam negeri maupun juga luar negeri. Kemudian dari sikap akuntabelnya itu tercermin dari sikapnya yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak berperilaku konsumtif, berperilaku jujur, dan juga bersih. Kompeten,
Sebagai seorang negarawan, beliau menghendaki orang yang dia cintai itu berkembang, maju, dan juga berkepribadian. Contohnya berbagai ilmu kenegaraan dan ekonomi sudah tentunya beliau kuasai. Sikap harmonis juga tercermin dari hubungannya dengan Pak Karno. Walaupun kita sering melihat bahwa di antara keduanya itu sering terjadi perbedaan pemikiran atau pola pandang, tetapi sebagai seorang sahabat, mereka adalah sahabat yang akrab atau dekat gitu. Kemudian dari nilai loyal sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah merupakan salah satu bapak proklamator kita yang dimana beliau itu pasti mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongannya, tercermin dari sikap beliau yang sangat bersahaja. Kemudian untuk adaptif, terlihat dari pemikiran politik Bung Hatta yang menyatakan bahwa negara harus merespon segala hambatan dan peluang yang muncul. Kemudian dari kolaboratif, juga tertuang dari sikap politik bebas aktif yang beliau anut. Itulah salah satu penjabaran mengenai nilai berakhlak yang ada di diri dari Muhammad Hatta. Baik, terima kasih Mbak Ani penjelasan dari profil Bung Hatta. Jadi kita semua sudah sangat mengenal ya Bung Hatta, bahwa Bung Hatta itu merupakan salah satu proklamator di Indonesia yang memperjuangkan Indonesia sampai di tahapan Indonesia akhirnya bisa merdeka. Nah, selain itu tadi dijelaskan juga sama Mbak Ani bahwa Bung Hatta itu merupakan salah satu guru juga, di mana beliau sangat mencintai bukunya dan menganggap bahwa buku itu merupakan harta berharganya beliau. Bahkan beliau punya sebuah pepatah atau istilah ya, yang saya rasa patut diteladani oleh generasi milenial saat ini, yaitu karena beliau sangat mencintai bukunya, beliau pernah berkata bahwa tidak apa-apa aku di penjara, asalkan aku di penjara bersama buku saya. Jadi beliau sangat mencintai buku-bukunya beliau. Mengapa beliau mencintai bukunya beliau? Karena beliau berpikir bahwa dengan buku itu beliau bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa banyaknya, dan juga dengan pengetahuan itu beliau bisa menjadikan pengetahuan-pengetahuan tersebut sebagai pedoman dalam hal menghadapi dinamika bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi itu keteladanan dari beliau, dan selanjutnya saya akan memaparkan profil dari Bapak Ignatius Yonan. Jadi Bapak Ignatius Yonan ini juga mulai tenar nama beliau di akhir tahun 2000-an, di mana beliau mulai melambung namanya ketika beliau menjadi Direktur Utama dari PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Di beliau tenar karena beliau bisa mengubah wajah kereta api menjadi sangat baik, di mana dulu kita menikmati era di masa tahun 90-an, kereta itu masih berjubel. Sistem dari bookingnya itu masih berantakan, dan tentunya dari segi keamanan jauh dari kata layak, keamanan dan kenyamanannya. Nah, ketika beliau menjabat Direktur Utama PT KAI, beliau berhasil mengubah citra dari kereta api menjadi kereta api yang nyaman. Dan ini sikap beliau dalam mengubah citra kereta api Indonesia itu juga mencerminkan core value berakhlak tadi, di mana berorientasi pelayanan menjadi core value yang pertama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna kereta api. Jadi pelayanan terbaik itu tadi yang sudah saya sebutkan, berupa pelayanan dalam untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kereta api. Yang kedua adalah akuntabel, memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada PT KAI. Value yang selanjutnya adalah kompeten, yaitu beliau terus belajar dan mengembangkan kapasitas sistem dan fasilitas dari PT KAI. Dan yang keempat adalah harmonis, yaitu beliau saling peduli dan memahami dinamika masyarakat dalam hal penggunaan transportasi. Jadi beliau tidak hanya satu arah saja dalam memperbaiki sistem transportasi kereta api, tapi beliau juga peduli terhadap dinamika dari masyarakat. Dan kemudian yang kelima adalah value loyal, jadi beliau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan
masyarakat dalam penggunaan jasa kereta api Indonesia. Dan yang keenam, nilai yang keenam adalah adaptif, yaitu beliau terus berinovasi dan tentunya antusias dalam menghadapi perubahan atau dinamika dari masyarakat dalam preferensi menggunakan mode transportasi. Dan yang terakhir, value yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu beliau membangun kerjasama yang sinergis. Jadi memperbaiki citra dari KAI itu tidak berjalan sendiri PT KAI, tapi beliau juga bekerja sama dengan para stakeholder. Di antaranya adalah beliau bekerja sama dengan berbagai tenan makanan, tenan merchandise, di mana makanan dan merchandise itu disediakan tempat khusus di masing-masing stasiun. Kita bisa lihat saat ini ya, di setiap stasiun, bahkan hampir di semua stasiun banyak sekali tenan-tenan atau kita bisa katakan toko-toko baru untuk makanan, untuk merchandise, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ekonomi secara baik dari semua lini masyarakat. Jadi dari segi perdagangan juga jalan, dan juga dari sisi kebutuhan masyarakat itu juga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itu profil dari Bapak Ignatius Yonan. Nah, selanjutnya bisa diteruskan untuk profil tokoh yang lainnya. Oke. Terima kasih Mbak Vina, mohon izin menanggapi. Kalau Pak Ignatius Jonan, saya jadi teringat bahwa beliau adalah satu-satunya pejabat atau salah satu pejabat yang rela untuk tidur di kereta ya. Dan yang beliau lakukan tersebut, saya yakin merupakan upaya untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga beliau sebagai pejabat, beliau sebagai pelayan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, saya sepakat sekali dengan Mbak Vina bahwasanya yang mengubah PT KAI yang dulunya kurang nyaman sekarang menjadi lebih nyaman adalah sosok utamanya adalah Pak Yonan. Beliau memberikan inovasi layanan baik di dalam maupun di luar kereta api. Kalau yang paling saya rasakan adalah ketika kita datang ke toilet, toiletnya pasti selalu bersih. Ketika ada satu orang masuk, kemudian segera dibersihkan. Dan kenyamanan yang kita rasakan saat ini, saat kita berkendara dengan kereta api, tidak lain adalah bagian dari buah kerja keras beliau. Oke, mohon izin teman-teman sekalian melanjutkan tokoh inspiratif yang menurut saya juga menerapkan core value berakhlak adalah Pak Erick Thohir. Dari nilai yang pertama, berorientasi pelayanan di masa pandemi, kita ketahui bersama bahwasanya seluruh masyarakat disarankan untuk terus menggunakan masker. Hal tersebut saya rasakan ketika saya menggunakan salah satu jasa perusahaan negara di bawah BUMN. Jadi ketika kita berpergian, kita diberikan kit untuk menghadapi pandemi. Selain itu juga kita yang WFH atau bekerja dari rumah, kita diberikan berbagai promo fasilitas internet yang lebih terjangkau tentunya. Kemudian menurut saya Pak Erick ini salah satu menteri yang cukup inovatif. Beliau menginisiasi business to business atau sharing sumber daya antara anak perusahaan negara yang berada di bawah BUMN, yaitu Telkom dan Telkomsel. Jadi Telkom maupun Telkomsel keduanya dapat saling menggunakan sumber dayanya atau berbagi sumber daya. Nilai yang kedua dari core value berakhlak adalah akuntabel. Salah satu panduan perilakunya adalah menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, secara efektif dan efisien. Hal tersebut ditunjukkan oleh Pak Erick ketika beliau melakukan efisiensi terhadap jumlah perusahaan negara yang awalnya menjadi 147, beliau mereduksi sebanyak 40, sehingga saat ini kita memiliki 107 perusahaan negara. Hal tersebut tentunya telah dipikirkan dengan matang dan dengan penuh tanggung jawab. Dan di era Pak Erick ini juga beliau menjamin penanaman modal nasional atau PMN yang transparan dan akuntabel. Jadi setiap rupiah dari modal negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Nilai yang selanjutnya adalah kompeten.
Sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki saham salah satu klub terbesar di Eropa yang ada di Italia, yaitu Inter Milan. Dan hal tersebut tentunya tidak akan terjadi kalau beliau tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Yang kedua, mengapa beliau kompeten? Menurut saya karena beliau merupakan salah satu menteri yang bertahan lama di kabinet Pak Jokowi. Artinya Pak Presiden tidak memilih beliau untuk digantikan. Sehingga menurut saya beliau memiliki kualitas pekerjaan yang baik. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Kita ketahui bersama bahwasanya Kementerian BUMN memiliki banyak perusahaan atau lembaga yang bernaung di bawahnya. Tentu saja perusahaan atau lembaga tersebut didukung dengan jumlah karyawan yang cukup banyak juga dan dari beragam latar belakang. Nah, capaian Kementerian BUMN yang kita rasakan saat ini tentu tidak akan dapat terjadi kalau di lingkungan kerja Kementerian BUMN tidak tercipta lingkungan kerja yang dinamis maupun harmonis. Nilai selanjutnya adalah loyal. Tidak perlu kita ragukan lagi ya, mulai dari tokoh yang pertama Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Hatta, Pak Gus Dur, sampai dengan Pak Yonan, termasuk juga Pak Erick Thohir, keloyalan mereka terhadap negara kita. Jadi mereka pasti mengutamakan kepentingan negara dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan. Demikian juga dengan Pak Erick Thohir. Berawal dari kesuksesan di Asian Games, kita sudah dapat melihat loyalitas beliau terhadap negara kita, kemudian dilanjutkan sebagai Menteri BUMN. Nilai yang selanjutnya adalah adaptif, yaitu pada tahun 2020 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beliau mengefisiensikan perusahaan negara yang berada di bawah Kementerian BUMN dengan alasan tentunya menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Pak Erick. Kita ketahui bersama banyak perusahaan di bawahnya yang tentu saja tidak dapat bekerja secara personal. Tentu banyak kerjasama yang dilakukan, baik kerjasama antar kementerian, kerjasama dengan lembaga, bahkan juga kerjasama dengan kementerian lembaga dari negara lain. Bahkan setelah dilantik, Pak Erick langsung bergegas ke Jepang untuk menjajaki kerjasama yang ada di negara tersebut dengan Kementerian BUMN. Demikian dari saya, silahkan jika ada tanggapan. Terima kasih. Iya Mas, izinkan saya untuk memberikan tanggapan Silakan Mas. mengenai sosok tokoh yang bernama Bapak Erick Thohir. Jadi gini, kita mengenal Pak Erick Thohir itu adalah sebagai salah satu menteri BUMN di era kepresiden Bapak Jokowi. Latar belakang beliau sebagai pengusaha tentunya mempunyai banyak visi misi untuk menjalankan usahanya yang visi misi itu terukur, terarah, dan dapat dicapai. Tentunya ketika menjadi menteri, Pak Erick Thohir juga mempunyai banyak terobosan-terobosan yang berawal dari kegiatan beliau menjadi pengusaha. Nah, terobosan-terobosan ini tentunya terangkum dalam nilai core value berakhlak. Saya hanya berkomentar sedikit tentang seperti itu, tentang Pak Erick Thohir, bahwasanya Pak Erick Thohir adalah seorang yang revolusioner, yang milenial dalam menjalankan profesinya atau menjalankan amanahnya sebagai menteri, seorang menteri di BUMN. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman mengenai diskusi tokoh? Cukup Mas sepertinya. Cukup ya. Jadi teman-teman begini kesimpulannya, tadi pemaparan diskusi mengenai tokoh panutan yang berakhlak, pembahasannya sudah sangat detail dan sangat mendalam. Nah, dari situ semua tokoh telah menjalankan atau telah terdapat nilai core value berakhlak. Semoga kita sebagai ASN dan baru akan bekerja, kita dapat mengambil nilai-nilai core value yang ada pada tokoh inspiratif tadi, dan kemudian diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika menjadi masyarakat ataupun menjadi seorang profesi ASN. Jika tidak ada tanggapan, saya akhiri diskusi pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.